bersama-sama. Tolong ketua kelasnya menyiapkan. Yuk ketua kelasnya. Berdoa mulai. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan berdiri. Siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Berarti semua sehat, Ge? Terima kasih. Gimana Nana? Senang nggak liburan kemarin? Nah, kemarin sudah libur, berarti pikirannya sudah fresh. Kita pada hari ini memasuki ke semester yang kedua. Di semester kedua ini kita akan belajar tema 6. Oke, kemarin di semester 1 kita sudah belajar tema 1 sampai tema 5. Sekarang di semester 2 kita akan belajar tema 6. Apa itu tema 6? Tema 6 itu tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1 yang kita pelajari pertama adalah suhu dan kalor. Karena ini pertemuan kita awal semester 2, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran 1 ini, Bu Guru akan mencapai tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, dengan mengamati teks yang ditampilkan pada video pembelajaran oleh guru, siswa dapat menganalisis kata kunci teks penjelasan eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan menemukan kata kunci dalam teks bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kosakata. Coba anak amatilah gambar di bawah ini. Kira-kira apakah ini? Ada yang tahu apa itu gambarnya? Ada berapa gambar di depan? 3 gambar. Ada 3 gambar. Gambar apa saja? Siapa yang tahu? 4 tangan. Pencuci pegunungan. Ya. Terus ada lagi. Ibu menjemur baju. Apa? Ibu menjemur baju. Gambar yang kedua. Terus gambar yang selanjutnya memasak. Yang pertama, ini gambar orang yang ada di pegunungan. Gambar yang kedua, gambar apa? Ibu menjemur baju. Terus yang ketiga, gambar memasak atau merebus menggunakan kompor. Nah, kira-kira ketiga gambar itu tadi memanfaatkan apa? Energi panas. Memanfaatkan apa? Energi panas. Nah, panas berasal dari mana? Matahari. Terus Rasakan kedua telapak tangan. Gesekan kedua benda. Ya, Saya ada senjata matahari, ada senjata api, ada senjata gesekan kedua benda. Nah,
Ketiga ini tadi dinamakan apa? Energi panas. Masa energi panas? Sumber energi panas. Kita sudah memasuki semester 2. Hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subsema 1, sumber kawat, pembelajaran 1. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di video ini. Pernahkah kalian melihat kegiatan seperti gambar di atas? Nah, apakah yang terjadi dari peristiwa di atas? Mengapa bisa terjadi? Semua itu terjadi karena adanya panas. Panas dan tekanan di atas dihasilkan dari mana ya? dihasilkan dari mana ya? Panasnya tadi dihasilkan dari mana ya? Ini dihasilkan kedua benda. Dari mana? Ada dihasilkan dari dua benda. Ada matahari dari kompor kata tadi seperti itu. Nah sebelumnya coba kalian buka dulu buku kalian, buku temanya kemarin sudah dibagikan ya. Halaman 2. Sudah semua? Itu ada teks bacaan tentang sumber energi panas. Halaman 2 Mas Rangga. Halaman berapa itu? Nah, sumber energi panas. Coba kamu amati terlebih dahulu. Dalam teks bacaan tersebut ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Nah, coba dibacakan paragraf 1, Mas Langit. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas. Coba paragraf kedua, Mas Dirham. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara hidupnya menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-harinya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, ikan. Paragraf 4, Mbak Alisa. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara pengosongan dua batu yang bersama selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu plastik lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang garing sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara berbalik dan gesekan tersebut dari kotak api dan kompor. Terima kasih semuanya atas bantuannya untuk membacakan bacaan tersebut. Kira-kira dari teks bacaan itu tadi apa? Teks eksplanasi. Coba sekarang kita lihat lagi. Ya, benar sekali. Tadi itu dari matahari, api, dan gesekan benda. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada teks bacaan yang berjudul sumber energi panas. Anak-anak bisa membaca dalam hati teks bacaan tersebut. Setelah selesai membaca, informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, ya. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Ini tadi teks bacaan ini tadi menjelaskan tentang apa? Sumber energi panas. Sumber energi panas dari itu tadi dari teks bacaan ini ya. Nah, yang ditampilkan di buku itu sama dengan yang ada di dalam buku kalian halaman
presentasi tentang sumber energi panas. Sumber energi panas yang dalam bacaan itu tadi ada apa saja? Yang pertama, apa? Matahari. Terus, gesekan kedua, benda. Yang ketiga, api. Nah, sekarang tadi Bu Guru juga sudah tanya jenis teks eksplanasi katanya. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ada yang tahu belum? Sudah tahu belum? Belum. Ya, mari kita lihat videonya. Jenis teks apakah bacaan tersebut? Ya, betul sekali. Itu maksud teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi memiliki informasi yang diberikan berdasarkan fakta-fakta. Yang kedua, dalam teks eksplanasi akan dibahas sebuah fenomena yang memiliki sifat keilmuan atau pengetahuan. Yang ketiga, teks eksplanasi juga memiliki. Yang keempat, biasanya teks eksplanasi akan fokus pada hal yang memiliki bukan partisipan rahasia. Misalnya, informasi mengenai ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Struktur dari teks eksplanasi yang pertama, penyampaian yang kedua, proses berikutnya, yang ketiga, interpretasi. Adapun pilihan keberadaan dari teks eksplanasi adalah teks eksplanasi yang menggunakan terima kasih, lebih menarik pada definisi kasual yang tersebut, atau beberapa istilah menggunakan kata-kata menggunakan dan relasional, memiliki sifat yang baru. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teks eksplanasi serta ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi tadi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Nah, dalam teks kalian itu tadi, bacaan yang sudah kalian baca itu tadi termasuk teks eksplanasi. Karena apa? Teks itu berisi tentang apa? Nih, ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang sumber energi. Kemudian kalian bisa menyimpulkan dari teks eksplanasi itu tadi. Caranya dengan cara mencari ide pokok. Nah, sebelum mencari ide pokok, kalian harus tahu dulu kata kuncinya. Gimana Bu caranya? Caranya bagaimana mencari kata kunci? Langkah-langkah menemukan kata kunci dalam teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Kemudian yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, mencari makna kata-kata pentingnya. Jadi kalian dicari hal-hal penting yang kamu tidak ketahui. Setelah itu, dicari maknanya. Setelah mencari kata kunci, kalian bisa menentukan ide pokok, baru bisa menyimpulkan. Baru bisa kamu menyimpulkan atau meringkas teks eksplanasi. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Nah, karena sudah, sekarang Bu Guru kasih lembar kerja, yang mana lembar kerja ini nanti dikerjakan secara kelompok. Oke, kelompoknya dibagi menjadi 4. Setiap kelompok ada 3. Setiap kelompok ada 4 anak. Oke, kelompok 1
diberi namanya, nama kelompoknya apa dulu, kemudian anggotanya siapa. Ya. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok. Mejanya disiapkan. Yo. Kita diskusi. Guru punya atau semangat, ya? Nanti pas Bu Guru bilang semangat, jawab 3 kali oke. Are you ready? Jawabannya ready. Go, ya? Bareng-bareng. Oke? Terus yang kedua, kalau Bu Guru bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. 1. Udah? Kita coba, oke? Semangat. Oke. Are you ready? Go. Terus yang kedua, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Pagi, siang, sore. Siapa itu? Jelas ya. Pekerjaannya saya bagikan kelompoknya, kemudian ditulis nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis. Yo di kelompok ini berarti kerja bareng-bareng. Setelah membaca teks sumber energi panas, kerjakan lembar kerja tersebut. Monggo silakan dikerjakan. Apa judul bacaan di atas? Ini sumber energi panas. Nah, berapa? Nomor berapa, Om? Nomor 2. Yo, itu apa? Tuliskan kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dalam sebuah Kalian sudah mencari kata kuncinya. Yo, dicari per paragrafnya. Apa? Eri jawab cocok. Masih ada lagi? Sintesis. Sudah selesai belum? Kalau sudah, itu disimpan dulu LKPD. Kita mengingat ke gambar yang 4 tadi. Ada gambar orang berhubungan, ada gambar ibu menjemur sepeda, ada apa? Masak di atas kompor. Kata kalian tadi juga mereka itu memanfaatkan sumber energi apa? Sumber energi panas. Kita lihat sama-sama video pembelajaran. Hari ini memang sudah panas sekali di luar. Aku jadi teringat biasanya kalau cuaca sedang panas begini, aku membantu ibuku menjemur pakaian. Kalau kamu, jadi apakah kamu tahu dari mana ya panas yang kita rasakan itu? Benar, matahari. Tahukah kamu matahari merupakan sumber energi panas terbesar di dunia ini? Apa saja ya manfaat matahari sebagai energi panas utama di bumi? Pernah tidak kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau tidak ada matahari? Apalagi ya sumber energi panas selain matahari? Yuk kita pelajari bersama.
Setelah menonton video ini, kamu dapat mengidentifikasi 3 sumber energi panas yang ada di sekitarmu dengan ketat. Oh iya, aku teringat minggu lalu saat berkemah bersama teman-teman pramuka, aku mendapat tugas untuk membuat api unggun dengan menggosok-gosoknya 2 batang kayu cemara kering. Api unggun ini membuat kami merasa hangat loh. Dari contoh tersebut, dapatkah kamu melihat dari mana kita merasakan energi panas atau hangat itu? Tepat sekali, gosokan atau gesekan antara 2 buah benda dapat menghasilkan energi panas. Ada satu lagi sumber energi panas loh teman-teman. Saat menggosok 2 batang kayu tadi, apa yang akan muncul? Tepat sekali, api. Apa yang kamu rasakan saat dekat dengan api? Ya, benar, panas. Jadi, api adalah energi panas juga. Api juga memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari kita loh. Siapa yang tahu manfaat api? Ada yang tahu? Untuk memasak, untuk memasak. Benar, memasak. Kalau tidak ada api, mana bisa kita makan makanan sama keluarga ibu? Jadi, apa saja sumber-sumber energi panas teman-teman? Apa saja tadi sumber energi panas? Jadinya Benar sekali, misalkan 2 buah benda, matahari, dan api. Coba kamu gosok-gosokkan kedua tanganmu seperti ini. sekarang kita masuk contoh sederhana dari energi panas. Kemudian tempelkan di pipimu. Apa yang kamu rasakan? Apakah terasa hangat? Kalau iya, coba kamu cari tahu termasuk sumber energi yang manakah ini. Coba berarti apa? Tadi Semangat belajar teman-teman. Sudah paham? Setiap sumber energi panas itu mempunyai manfaat. Seperti tadi matahari manfaatnya untuk apa? Menjemur Untuk pakaian. Terus mengeringkan ikan, nelayan, terus apa lagi? Mengeringkan garam, apa lagi? Yang sudah dipanen. Kemudian kalau api gunanya untuk apa? Sekarang kita akan menerapkan atau memanfaatkan panas matahari itu sangat bermanfaat buat kita. Kita akan memanfaatkan dengan melakukan percobaan. Sekarang kalian lihat lembar kerja kalian yang sudah dibagikan tadi. Di bagian yang kedua itu ada percobaan penerapan kita untuk memanfaatkan sumber energi panas. Yang mana percobaan itu kita butuhkan adalah yang pertama wadah, yang kedua es batu. Nanti masing-masing kelompok akan mengamati es batu. Nanti akan saya bagi menjadi 3 wadah. Yang wadah pertama Bu Guru simpan di luar, yang langsung terkena matahari. Yang kedua di dalam ruangan. Yang ketiga di dalam almari. Nah, ukuran yang sama. Nanti kalian amati, Bu Guru kasih waktu bagaimana perubahan antara yang ditaruh di luar ruangan, dan di dalam almari. Baik, silakan
Kenapa cepat? Karena matahari. Jadi kena panas ya. Bisa cepat malam kenapa? Kira-kira karena matahari. Karena matahari. Yang di dalam kira-kira melelehnya cepat yang saat di dalam ruangan apa di luar ruangan tadi? Ruangan. Ini lebih lambat berarti ya? Mari melelehnya gimana? Cepat apa lambat? Lambat. Lambat. Lebih cepat kalau melelehnya gimana tadi? Baik, waktunya sudah habis ya? Nah, silakan kembali ke tempat. Coba kalian tulis, nanti ditulis ya, ditulis di kolom percobaan kalian bagaimana perubahan es batunya, terus ditulis kesimpulan. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Berbeda atau sama ukurannya? Berbeda kan setelah dilakukan percobaan tadi. Didiskusikan dengan kelompoknya. Yang lanjutkan nomor 2. Silakan. Disimpulkan. Sudah selesai? Karena sudah selesai, habis ini kalian menyajikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Silakan kelompoknya Mas Dirham, kelompok apa tadi namanya? Melati. Kelompok Melati, silakan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ayo Mas Kevin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari tentang pengamatan teks eksplanasi yang berjudul sumber Nomor 1. Apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhati paragraf pertama. Energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Melati. Kelompok yang lain sudah sama jawabannya? Sudah sama ya? Nggak ada yang berbeda ya? Karena nggak ada yang berbeda, silakan dilanjutkan ke kelompoknya Mbak Aulia. Kelompok apa tadi ya? Anggrek. Anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggrek akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mulai percobaan penerapan manfaat matahari adalah Bagaimana ukuran es batu pada kegiatan wadah tersebut? Berbeda. manakah es batu yang mencair lebih cepat dari itu? Es batu yang di luar ruangan lebih cepat mencair daripada yang ada di dalam ruangan dan di dalam lemari. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Anggrek. Kita beri tepuk tangan. Kegiatan 2.
Tidak. Ada perbedaan tidak? Tidak. Semua nggih? Terima kasih. Karena diskusi sudah selesai semuanya, kalian tutup dulu bukunya. Kemudian HP kalian keluarkan untuk mengerjakan evaluasi yang mana linknya sudah Bu Guru share ke grup atau sudah di share ke grupnya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Yang proses penyerbukan Cukup pembuangan. ya. Silakan. Mana nanti Di silakan dilihat ya. Sudah selesai, jangan lupa diklik kirim. Ya, tinggal tunggu prosesnya. Nah, udah selesai berarti Desta udah selesai mengerjakan evaluasi tugasnya. Yang lain gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silahkan disimpan HP-nya dulu. Oke, kita sudah belajar apa saja tadi? aku berenergi panas. Panas, terus? Hari ini kita sudah belajar sumber energi panas dan teks eksplanasi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kenapa? Kok menyenangkan? Kenapa? Karena lihat video kata Maria. Terus apa lagi? Kenapa? Karena bisa mengetahui Menulis, menyenangkan, memperhatikan. Terus apa pakai? HP. Teknologi. Karena memanfaatkan teknologi Canggih. Terima kasih anak-anak. Boleh berkemas-kemas. Kalau sudah, hasil diskusi kalian tadi dikumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Untuk pembelajaran kita atau pertemuan kita besok hari itu tentang suhu, pengertian suhu dan perbedaannya suhu dengan kalor. Jadi di rumah tetap belajar ya. Untuk menutup akhir pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Gundul Gundul Pantul. Pelajaran kali ini, marilah kita sama-sama mengucap dengan ucapan Alhamdulillah. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk? Sebelum dilanjutkan, kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk, ketua kelasnya silakan dipimpin. Ya, berdoa mulai.
masuk? Masuk semua. Semua. Berarti sehat semua, ya? Terima kasih. Sebelum kami melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, masih ada yang ingat tidak kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Sumber dari Panas, teks eksklamasi. Cari kata kuncinya teks eksklamasi. Nah, pada hari ini kita masih tetap belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, namun pembelajaran yang kedua. Dalam pembelajaran yang kedua ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu ada 6. Yang pertama, dengan mengamati tes yang ditampilkan pada video pembelajaran oleh guru, siswa dapat menelaah teks penjelasan eksplanasi pada media cetak secara benar. Yang kedua, dengan menelaah teks penjelasan eksplanasi dalam teks bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks pembelajaran eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kosakata baru dan kalimat efektif secara lisan, tulisan, dan visual dengan tepat. Kira-kira berapa itu ya? Berapa itu? Minuman apa? Minuman es teh, lemon. Maria apa? Minuman tadi apa Maria? Minuman panas dan minuman dingin. Jadi ada 2 gambar yang ada di depan. Itu yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah gambar minuman panas. Sedangkan yang di sini adalah minuman dingin. Antara gambar 1 dengan yang gambar yang kedua, jika kalian sentuh, itu bagaimana? Sama atau tidak? Tidak. Pernahkah kalian di rumah membuat teh panas dan es teh atau es jeruk? Benar. Kalau kita memegang yang panas, tangan kita terasa apa? Panas. Terus kalau kita memegang yang dingin, tangan kita terasa? Dingin. Coba anak-anak sekarang perhatikan teks bacaan di bawah ini. Ini ada teks bacaan. Silakan dibuka dulu buku tema kalian. Perbedaan suhu dan panas. Ada berapa paragraf dulu itu? 3 paragraf. Nah, paragraf bacaan tersebut judulnya apa? Perbedaan suhu dan panas. Coba paragraf pertama Mbak Maria dibacakan. Lain halnya. Yang paragraf 2 Mbak Anissa. Merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan di mana suatu Yang paragraf 3 Mas Irsyad. panas, kalor, dan suhu adalah 2 hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh satu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi Satuan panas. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, ini tadi dalam bacaan itu terdiri dari 3 paragraf. Kira-kira
Ada yang tahu nggak ini jenis teks bacaan apa? Eksplanasi. Kemarin kita sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi, cara mencari kata kuncinya, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyimpulkan bacaan tadi. Gimana caranya? Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah menyimpulkan teks eksplanasi. Langkah-langkahnya adalah, ada yang sudah tahu? Ada belum? Belum. Sekarang perhatikan ke depan. Langkah-langkah menyimpulkan teks eksplanasi adalah yang pertama, bacalah seluruh paragraf dalam bacaan. Harus dibaca terlebih dahulu. Tidak dibaca, kira-kira bisa nggak menyimpulkan? Tidak. Apa yang akan disimpulkan? Orang yang tahu bacaannya membahas tentang apa. Yang kedua, catatlah kata-kata penting dalam setiap paragraf. Seperti hanya mencatat kata kunci. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan kata-kata tersebut untuk membuat kalimat simpulan. Nah, setelah mendapatkan kata kuncinya, kata kunci tadi dibuat menjadi kalimat, digabungkan, kemudian jadi kalimat. Setelah menjadi kalimat apa? Gabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi simpulan kata. Jadi dari kata kunci dijadikan kalimat, kalimat digabungkan menjadi satu, akhirnya menjadilah ringkasan dari bacaan teks eksplanasi. Sampai sini langkah-langkah dari menyimpulkan teks eksplanasi udah paham? Sekarang tugas kalian adalah menyimpulkan teks bacaan eksplanasi yang berjudul perbedaan suhu dan panas. Oke? Sebelumnya saya bagi dulu ke kelompok-kelompok, saya bagikan sesuai tempat duduk, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? Nah, setiap kelompok nanti akan Bu Guru bagi lembar kerja. Yang mana lembar kerja itu harus dituliskan nama kelompoknya. Berarti nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4 dan anggota kelompoknya. Kemudian diskusikanlah sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja. Oke? Bisa? Bisa. Saya bagikan. Sebelum mengerjakan, masih ingat kemarin selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat sore tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kalau Bu Guru bilang semangat, jawabnya apa? Oke, oke, oke. Are you ready? Ready. Go. Dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Sore. Siang. Ayo lagi. Semangat. Oke, oke, oke. Are you ready? Ready. Go. Oke, silakan sekarang kerjakan lembar kerja kalian. Nah, dilanjutkan ya. Anak tadi siapa sama nih? Wah. Ini apa? Jawabannya apa, Bu? Lembar kerjanya boleh disimpan terlebih dahulu. Sekarang kita perhatikan ke papan tulis. Nah, tadi kalian sudah mengamati gambar di depan tadi ada minuman yang panas.
belajar tema 6 panas dan kemudiannya subtema 2 suhu dan gerak pembelajaran kedua. Anak-anak, pernahkah kalian membuat minuman panas dan minuman dingin di rumah? Baik, kalau pernah, lanjutannya dalam kehidupan sehari-hari aku sering loh memiliki minuman dengan menggunakan tangan. Indra merasa akan menimbulkan informasi ke otak untuk memberitahukan bahwa sesuatu itu merasa panas atau dingin. Nah, perlukah indra merasa kita digunakan untuk mengukur suhu benda? Dapatkah kamu menentukan berapa perbedaan suhu antara dua suhu dengan menggunakan indra terapamu? Perhatikan ya anak-anak, perbedaan suhu dan indra peraba seperti perapatan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapanya derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, tadi dijelaskan dalam video pembelajaran bahwa tadi kita sudah ngecek deh menggunakan indera peraba kita, menggunakan tangan kita, kulit kita untuk menyentuh teh yang panas dan teh yang dingin. Namun, telapak tangan kita tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Hanya tahu, oh ini panas, oh ini dingin. Oke, tidak bisa. Ini berapa ya panasnya berapa derajat? Ada apa dinginnya berapa derajat, tidak tahu. Terus silakan disimak kembali. Pernahkah kalian pergi ke pegunungan? Pernah tidak kalian pergi ke pegunungan? Pernah. Gimana hawa di pegunungan? Pegunungan udaranya sangat dingin. Untuk menghangatkan kalian memakai apa? Jaket. Ini benar. Kamu cuma ke sana ke pegunungan untuk berlibur, untuk camping. Nah, pas di pegunungan hawanya dingin, kalian pasti merasakan dingin. Untuk menghangatkan tubuh kalian menggunakan jaket. Beda halnya dengan orang yang sudah tinggal di pegunungan. Mereka sudah terbiasa, mereka sudah beradaptasi dengan keadaan di pegunungan. Walaupun di sana cuacanya dingin, mereka sudah kebal, sudah biasa, jadi tidak perlu jaket lagi. Pakai baju biasa sudah cukup. Kenapa? Karena mereka sudah bisa beradaptasi dengan keadaan yang di pegunungan. Jadi kalau tangan tadi hanya bisa itu tadi bisa membuktikan bahwa dengan peraba kita tidak bisa tidak bisa mengukur suatu suhu. Mengatur suhu, mengukur suatu suhu itu menggunakan apa tadi alatnya? Termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Sekarang kita belajar tentang Kita setelah mengalami suatu kali, kita bersekolah lagi panas dan lagi panas dan membuat suhu adalah kisaran yang menyebabkan panas. Suhu suatu benda menjadikan nilai panas pada tersebut. Kalau suhu yang menyebabkan sedangkan kalau panas itu adalah suatu energi yang mendapatkan dari sumber energi
benda dikatakan panas jika mendapatkan hantaran panas. Nah, sedangkan kalau sudah hantaran panasnya itu hilang, panasnya juga akan hilang. Terus satuan panas dinamakan adalah kalori. Sedangkan alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Nek suhu diukur menggunakan apa tadi? Termometer. Nek panas diukur menggunakan kalorimeter. Terus satuan panas adalah kalori. Atas bacaan tersebut, kita ketahui bahwa panas dan suhu itu berbeda ya anak-anak. Coba kita bersama-sama mencari perbedaan suhu dan panas dari teks tersebut. Salah satu dari perbedaan suhu dan panas adalah dari alat ukurnya. Alat ukur suhu. Nah, perbedaannya suhu dan panas tadi sudah jelas berbeda, ya. Nah, salah satu perbedaannya adalah Dari diketahui, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Alessandro ilmuwan Jerman yang bernama Thermometer Fahrenheit membuat termometer berisi air asam. Dan pada tahun 1742 ilmuwan Swedia bernama Anders Rudolf di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang memiliki ukuran 0 hingga 100 jadi termometer suhu rendah. Untuk mengetahui kita cara kerja termometer bisa kita lakukan percobaan. kita sudah belajar perbedaan suhu dan panas. Salah satu perbedaannya adalah alat ukurnya. Kalau suhu diukur menggunakan apa tadi? Termometer. Kalau panas, kalorimeter. Nah, kita nanti bisa melakukan percobaan cara kerja termometer. Sudah pernah ada yang lihat contoh termometer? Nih, Indonesia pada zaman dulu seperti ini. Nih, merahnya ini itu adalah air raksa. Air raksa yang mana jika termometer itu tadi mengenai suhu panas, mengukur panas atau suhunya itu panas, air raksa ini nanti akan naik. Nah, sampai selesai batas itu, air raksanya berhenti 30 ya. Nih contohnya, ini 30. Berarti keadaan atau suhunya yang diukur itu 30 derajat Celcius. Dan sekarang yang sering kita jumpai yang digital. Nih, dan ini. Apalagi kemarin masa COVID, ya benar. Kita sering sekali menjumpai ini. Ya benar. Ini adalah contoh-contoh termometer. Sekarang sudah berkembang menjadi termometer digital. Sampai sini paham? Tuh, kalian kerjakan lembar kerja kalian yang tentang suhu dan perbedaan suhu dan panas. Dilanjutkan lagi di lembar kerja kalian. Akan dikerjakan dulu secara berkelompok. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Untuk kita mengetahui cara kerja termometer, kita bisa melakukan percobaan dengan termometer yang sederhana. Alatnya itu adalah botol, terus sedotan, terus warna makanan, serta plastik. Yang terakhir itu kain panas. Ini satu
ada di dalam botol. Kain yang hangat kamu selimutkan ke kemana? Ke botol tadi. Ya, sudah paham langkahnya? Sudah. Kalau sudah, berarti silakan melakukan percobaan bersama kelompok kalian. Oke? Terima kasih. Ya, langkah-langkah 1, 2 sudah. Yang terakhir tinggal membalutkan kain ke dalam botol. Lanjutkan. Ya. Udah, gimana yang terjadi dalam sedotan tadi, naik atau tidak? Naik, Bu. Bisa terlihat? Bisa. Nah, bisa diambil ini nih ke kainnya. Ya, terima kasih. Berarti semakin suhu semakin panas berarti akan apa? Akan apa? Akan naik. Tadi pas awal masih belum panas, suhunya rendah, tidak naik, nggih? Sekarang perhatikan urutan nada di dalam lagu. Jadi lagu itu ada nada nih. Orang asalnya nyanyi, tapi ada nada-nada yang terkandung di dalam lagunya. Perhatikan. Nah, di sini contohnya ada lagu Cugak-Cugak Suweng. Lagu Cugak-Cugak Suweng adalah contoh lagu yang mempunyai tangga nada pentatonis. Nah, lagu tangga nada pentatonis itu ada 2 macam, yaitu slendro dan stemendo. Sekarang kalian kerjakan lembar kerja kalian perbedaan antara tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tadi di video juga sudah dijelaskan. Tangga nada diatonis itu ada berapa nada, pentatonis ada berapa nada. Silakan dilanjutkan kerjakan di lembar kerja kalian. Nada diatonis ada macam 2. Nah, berarti juga di sini tangga nada diatonis atau 2, yaitu dilanjutkan. Karena sudah selesai diskusi kalian, setiap kelompok nanti membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 4. Coba maju ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka beri tepuk tangan dulu. Terima kasih karena kalau sudah menyajikan hasil presentasinya, silakan juga Bu Guru mengirim link evaluasi yang harus dikerjakan secara individu. Link sudah Bu Guru kirim ke grup kelas. Silakan dikerjakan secara sendiri, oke? Yang sudah, silakan. Ya, silakan kerjakan, Eri. Kalau sudah, tadi tidak bisa disimpan HP-nya. Coba anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, perbedaan suhu dan panas. Yang kedua, cara menyimpulkan teks ekstramasi. Yang ketiga, tangga dan nada. Jadi cara-cara kemarin kita sudah mencari kata kunci. Dari kata kunci kita kembangkan menjadi kalimat dan kalimat tersebut digabung sehingga disambungkan menjadi kata